Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Kali ini mau unboxing lagi, isinya itu CDP player sama amplifier NAD yang tipe C355BEE, cuma tidak ada trafo. Kalau CDP-nya merek teknisnya itu SLPG8 ya, cuma dia nggak baca kondisi semua ini. Nanti saya akan kasih lihat isi dalamnya. Ini baru sempat di unboxing. Tuh. Ya. Oke. Bisa skip ya. Lihatkan semua, dia begini dong, sangat simpel. Jadi kasih bubble. Ya. Ada dua. Bisa keluar ya. Sakit. Berat juga. Satu ini dok. Ya, ternyata nggak sesimpel itu. Oke, dibuka semuanya. Dibungkusnya rapi ya, ini. Oh, ini. Saya skip dulu biar nggak terlalu panjang. Nah, kelihatannya udah bisa keluar nih. Iya. Dibuang dulu. Begini bentuknya. Yang atas ini CDP, yang di bawah. Nah, itu ampli. Cuma amplinya. Waduh. Nggak dikasih ganjal begini dong. Oh, sorry. Oke, sudah terlihat ya. Ini cukup, ini dapat kabelnya, kabel untuk CD playernya ya. Ini ada cukup berkarat. Dan kelihatannya lebih kecil tuh begini. Dan ternyata dia lebih kecil dikit daripada yang ini, yang 340 PJ28. Oke, dia udah pakai standby bunyi, bukan pakai itu. Oke. Ini disingkirkan dulu, nanti saya akan taruh dulu. Nah, ini dia amplinya, yang utamanya sebenarnya ini. Cuma sayang ininya, trafonya diambil, jadi harus gulung trafo, balikin lagi. Tuh. Oke. Ini
baliknya. Buang dulu. Nah, ini penampakannya. Saya hanya perlihatkan isi dalamannya ya, jadi tidak ada servis. Dan sayang sekali ini dia punya trafonya di gitu. Ya termasuk lumayan lah, masih bagus ininya, masih gitu. Dan di sini ada sedikit ya cacat pemakaian, pasti gara-gara ini kali. Pakai di ini. Di belakang satu skrup. Cuaca panas sekali, gila. Dan skrup ini kelihatan masih asli bawaannya. Ini penjualnya Pak Dadit ya, dari Bogor. Ini memang udah tahu ini hilang satu, jadi harus nanti ambil balik, kasihkan atau pakai speaker B. Ya, coba lihat. Ya. Coba lihat isi dalamannya. Ya. Oke. Ya. Ini covernya masih bagus ya. Tidak ada karatan, ini masih mulus. Begini penampakan dalamnya. Ya. Trafonya udah kasih tahu memang ada, tapi untung dia punya colokannya semua masih ditinggalin. Ya nanti tinggal paling-paling digulung ulang. Nanti balikin lagi ke posisi semula semua. Dan ini saya tidak bisa tes ya, hanya perlihatkan isi dalamannya. Tuh. Bentuk kayak gini. Itu elko-nya berapa volt? 22.063. Kelihatan ya? Sebentar saya. 22.063 volt ini dia punya ininya. Jadi ini gede banget ini. Dan kelihatannya sih masih lumayan mulus ya. Saya ambil senter dulu. Nah ini saya pakai lampu. Ini terlihat masih mulus ya. Ini coba lihat. 22.063 volt. Dan masih mulus, masih ini. Dan tidak ada yang karat-karat ya. Sedikit ada lah di bawah sini. Nah. Dan ini cukup ini. Dan ini jebol. Trim popnya jebol. Ya. Nah. Ini ya trim popnya jebol sini. Satu. Di sini seperti terlihat terbakar. Ini ada ini terbakar nih. Kayaknya pecah ininya. R-nya pecah. Ya. Masih bagus, masih aslinya. Cuma saya nggak ada remote-nya tuh. Remote-nya tipenya SR6. Dan ini kelihatannya ini juga, waduh gawat nih. Ini juga kayaknya habis nih, hancur. Tuh ya. Tuh hancur nih. Itu SMD lagi tuh. Dia ada beberapa SMD.
Tapi yang jelas dia punya servis manualnya ada, nggak usah khawatir, bisa dibalikin ini mah. Asal mau aja. Jadi saya yang ini tidak bisa diapa-apain. Tinggal ini, coba lihat, saya tunjukin lagi ini. Ya. Ini kelihatan masih mulus ya. Elko-nya nggak ada yang rusak. Dan dia punya ini masih ditinggalin, jadi hanya trafonya dong digunting langsung ini. Ada berapa ya, 42, 32 sama 8 CT, berarti totalnya harusnya ada 7 ya, benar 7. Sebentar ada yang datang. Ini seluruh fuse-nya masih lengkap ya. Ini colokan semua lengkap, tinggal gulung trafo aja. Ini trafonya terlalu, space-nya terlalu sempit, ini agak repot juga nih. Dia ada ininya, ada dudukannya, nggak dikasih dudukannya, diambil dah. Repot juga. Ini nanti bisa diakalin ini. Tuh. Cuma space-nya terlalu PS dikit ya. Saya coba lihat dulu ya. Ini dia punya ruang ininya maksimal itu 10,2 diameternya ya. Ini pun nggak bisa, ini tingginya berapa ya? Tingginya karena ada ini jadinya hanya bisa ya maksimal segini. Ini agak susah ini. Dulu ada satu yang 356-nya itu bagus tuh. Standby juga. 6,3 maksimal kalau nggak kena ini. Jadi agak sulit untuk ini ngatur dia punya ininya nih. Ini nggak tahu kalau 5 ampere kayaknya nggak masuk nih. Rasanya mungkin sekitar 3 ampere punya itu. 80 watt 3 ampere. Terlalu panas nanti ininya. Oke, ininya juga udah cabut satu ya. Tuh. Ini cabut satu. Jadi nanti yang di bawah dicopot, dipindahin ke atas. Jadi bawah itu nanti dipakai atau beli baru, dipasangin tersendiri. Tapi ini langkah selanjutnya ya. Lihat kondisi ininya nih. Karena dia punya dudukan dia punya trafo bulat ini, donat ini terlalu sempit. Saya kira ada 12-an. Kalau 12-an gampang untuk diminta dia gulung ulang, bikin yang baru. Karena dia punya space, ini dia punya voltase outputnya udah tahu, ada servis manualnya. Dan kelihatannya ini udah sangat parah, ini hampir udah kena, ini pecah nih. Itu gampang. Dan kelihatan ini juga udah pernah diservis nih. Ini juga pecah nih. Putus ini. Sampai putus nih. Tuh lihat. Tuh. Ini tuh. Enggak. Dia giniin tuh. Tuh sampai turun begini. Ini kayaknya fuse resistor kali ya. Saya rasa ini aja yang bisa saya tunjukin. Sekarang saya mau tunjukin yang ini, yang teknisnya. Dan ini penampakan bawahnya masih mulus banget sih ini. Masih worth it untuk diperbaiki dan dikembalikan ke posisinya semula. Ya. Tinggal akal-akalin dia cetak, bikin dia punya trafo donatnya itu. Sebentar ya. Nah, ini penampakan teknisnya ya. CD player SLPJ28. Ini pasti satu mode dengan paket, nggak tahu dia punya pasangannya apa gitu. Yang jelas ini udah kayak gini.
dan dia punya apa itu mekaniknya hampir sama dengan yang 340 yang kemarin saya dapat itu. Saya coba lihat, ini juga hampir sama. Coba lihat dalamannya. Saya itu dulu. Seperti biasa hanya 5 piece skrupnya nih. 2 di samping kiri kanan, belakang 1. Bentuknya kayak gini. Dan ini penampakan dalamnya tuh. Nah. Jadi dia punya ininya mirip banget dengan yang mekaniknya ya, persis sama dengan yang 340. Baru-baru ini saya dapat. Ini juga hampir sama, cuma beda peletakannya doang ini. Boardnya ini. Coba lihat. Dan ini juga persis sama. Dan ini lebih simpel aja. Dia udah pakai switch punya, bukan pakai itu. Dan ini ada di apa itu, trafonya ditutup. Ini bagus ini. Dan dia ada coknya seharusnya. Oh ini nggak ada. Tuh ini nggak ada coknya. Yang 340 ada coknya. Ya. Ini nggak ada. Dan ini itu sebagai sambungan aja. Oke, coba lihat. Disambungkan dulu. Lihat ini. Oke, saya udah colokin ya. Dan saya nyalakan. Saya pakai ini ya. Pakai dimbol pengaman aja. Tuh. Oke, nyala. Keluar masuk lancar. Tuh. Tidak. Dan tidak ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke. Tidak ada tanda. Oh ini terlalu keras ini. Oke. Keluarkan dulu. Ini bentuk-bentuk kayak gini itu yang utama harus bersihkan switchnya dulu tuh. Ya, sebentar ya. Dan ini saya buka dia punya penutupnya dulu nih. Kelihatannya dia punya ininya ketinggian kan. Oh, sampai berminyak kayak gini ya. Apa ini ya? Tuh. Dia punya ini, Philips punya ini. Keras. Ini keras loh. Dan dia ada ini tray yang ini. Kalau yang 340 nggak ada tray ini. Dia bentuknya semua persis sama. Oke. Dan dia pakai yang ini yang sama, ininya sama. Coba lihat ya, nyala enggak ya? Masih ada lampu, oke. Masih ada lampu, kemungkinan dia punya optik masih bagus. Ya, coba ya. Mau jalan nggak? Kalau nggak mau berarti switchnya itu bermasalah, dia kan ada ininya. Oke. Nggak mau dia. Ininya keras ini.
Dia punya motornya keras, motornya bermasalah. Nah, dia motornya bermasalah. Atau pernah dicongkel orang. Nah, ini bentuk penampakannya ya. Nah, saya mau perlihatkan ini persamaannya ya. Ini SLPG 340, dia punya pakai ininya sama nih. Tuh, ya. Nah, bentuknya terlihat nggak? Sama. Nah, ya, ini sama nih. Ini udah bagus, cuma bedanya dia trafonya disilit juga, cuma dia beda, ada sini, ada coknya ini, ke sana nggak ada. Dan dia punya botnya juga hampir sama, coba lihat tuh. Ya, ini hampir sama semua tuh. Hanya dikasih, nah ini aja tipenya beda dikit. Ini ya beda dikit. Kalau ini di bawah, ini di atas tuh. Ini di atas dia regulatornya ini. IC regulator yang 5 voltnya. Kalau ini di sini di depan. Dia boardnya saya bilang ini board yang sama ya menurut saya ya. Tuh. Ya, peletakan tata letaknya beda dikit aja. Tapi fungsinya hampir sama semua. Ini coba lihat dah. Oke. Nah, cuma yang ini kelihatannya tidak ada. Kalau ini ada, yang 340 ada remote-nya. Ini yang ini nggak ada nih. Kelihatannya ini nggak ada. Dia satu kesatuan dengan sistem itu. Cuma tipe yang pasangannya mana saya nggak tahu. Oke, saya singkirkan dulu ya. Dan ternyata dia ada satu ini penahannya di sini, ini dia tidak ada nih. Jadi untuk tahan dia punya tray-nya ini. Gawat juga nih. Pantas dia menjadi begitu. Tapi mudah-mudahan masih bisa diperbaiki lah. Ini di sini ada satu, ini cukup tinggi, ini tahan dia punya relnya nih supaya jangan keluar. Untung dia punya ini masih ada di sini, masih lengkap. Sayang banget. Dia paling-paling bisa diakalin nanti. Ini cuma di sini kelihatan ada yang aneh nih. Dia punya sepertinya ada yang hilang nih. Seingat saya ya, ini ada yang hilang. Dan juga ini terlalu kencang ini. Jatuh turun ke bawah, atau dia punya apa itu, motornya udah rusak. Kalau ganti motor gampang-gampang susah. Oke. Ya begitulah. Dan dia punya ini kelihatan masih cukup bagus ya. Hanya ini doang. Tuh nggak bisa keluar loh. Kalau yang itu, mau tuh. Ya. Mau keluar. Oke. Udah beres tuh. Oke, ini di. Oke. Oh. Ini cukup tebal, saya berani cabut dia nih. Dia punya ini kencang nih. Oke, singkirkan dulu ini. Traynya masih cukup mulus ya kelihatannya. Oke, sekarang kita ini ya, ini soalnya ada satu penekan di sini, jadi dia nggak turun tuh. Cuma sayang sama yang perbaiki itu nggak dibalikin ke posisi semula. Ini yang perlu diperhatikan di sini adalah ini tuh.
Saya nggak mau ganggu ini, sebenarnya ini cukup sulit untuk dikembalikan ke posisi semula. Jadi saya coba ini, bisa di ini, nanti dia turun lagi. Ini dia punya ada dua switch di sini. Bentar ya, dibersihin dulu. Dan terlihat sih untuk ininya agak ribet, ini agak lain dengan yang 340 nya nih. Beda dikit servonya ya. Ini servo boardnya ini jadi satu di sini. Dan untuk bisa akses itunya harus lepas nih servo boardnya. Dan saya pastikan dulu ini. Sebelum ini saya amankan dulu ya. Saya amankan dulu kan ini nggak ada ininya, nggak ada ploteknya di sini. Jadi saya pakai karet aja biasa di itu supaya dia nggak jatuh aja. Jatuh repot nih. Ini untuk bersihin switchnya ini nggak sulit, gampang. Cuma harus buka ininya nih. Aduh. Biar nggak solder, saya coba cara yang gampangnya. Ya 0,7 ya, ini kelihatannya nanti bisa lihat nggak? Di sini harusnya tuh. Oke, ini bagus satu ini. Nah, ini yang nggak berfungsi ini, switch ini nih. Tuh, sampai 150 ohm gitu. Jadi ini yang bikin dia ini, mau harus buka nih, bersih nih dari dalam. Oke, tunggu sebentar ya. Dan ini udah di solder ya, udah lepas. Ini dulu. Ininya biasanya. Sama satu di dalam sini ada satu switch juga untuk ininya, untuk optiknya itu. Oh sorry, ini 0,6 ya. Tuh, ini bagus, masih oke ini. Nah ini yang masalah tuh. Tuh masalah ini. Disemprot dulu. Biasa saya begini. Harusnya udah bisa sih ini. Saya pakai kontak cleaner mereknya Rexco. Dulu standar. Kalau untuk yang berupa plat, saya biasanya yang pakai WD-4. Untuk mendapatkan hasil maksimal seharusnya di ini lepas nih. Cuma saya nggak mau ambil resiko kayak gitu. Yang penting dia ada ini tadi ya 100 ohm lebih. Nah sekarang tinggal 2 ohm. Ini satu, ini udah paten satu ya. 0,8 udah bagus. 1,2. Oke, ini udah lumayan bagus. Harus disemprot beberapa kali ya.
terus dimainin gini. Cuma saya nggak mau ambil resiko bongkar, saya bongkar lebih bagus, bersihin, betul-betul bersihin. Cuma dengan kondisi kayak gini harusnya udah bisa ini ya. Tadi kan 100 lebih, ini sekarang udah di bawah 1, udah bagus tuh 0,8 udah mantap ya. 7, oke, sama udah tuh. Oke, kembalikan ya posisinya. Dan ini dia punya ada satu Elco ya, 10 volt 100 mikro. Coba masih ada sisa berapa. Sorry, masih ada 92,6 mikro, cukup lah dipakai. Di ini nggak perlu diganti, saya solder balik ya. Oke, bentuk kayak gini. Nah, ini udah disolder kembali ya, nanti tinggal dipasang balik. Tapi sebelum saya pasang balik, saya mau pastikan dulu ininya masih ini ya, bagus kondisinya, dan kondisi baik servonya nih. Mudah-mudahan tidak ini, dia ada agak sulit untuk dia itu ya, betul-betul harus di ini tuh, soalnya dia ada ini, ada fleksibel kabelnya itu. Dan di sini dia tidak pakai switch ya dia ya. Kalau yang itu pakai switch, dan terlihat sih udah pernah diganti ini, dia punya ini udah yang gede punya, soalnya itu pernah diservis orang ya. Mudah-mudahan masih bagus, dan dia punya ininya. Oke, saya coba ini. Oke, ini bentuknya kayak gini. Terus hati-hati jangan sampai rusak ininya. Aduh, motornya sepertinya motornya jalan ya, sebentar. Seperti biasa untuk tes motor jalan atau enggak, ini biasanya sampai di sini ya. Tuh nggak jalan motornya, tuh jalan, nyangkut, nggak muter, nyangkut ya. Ini yang agak sulit ini nggak bisa di itu. Sebentar, saya coba di ininya. Tuh bunyi tuh, kakak tuh, dia punya ininya ini ya. Bunyi tadi sempat jalan tuh. Ini motornya rusak ya, motornya rusak. Udah pasti nggak bisa jalan kalau motornya rusak ya, nggak bisa baca dia. Jadi mau buka ini agak ringgih. Kalau ininya bisa nggak ya? Oke. Terus pelan-pelan, ini nggak boleh terlalu kenceng-kenceng, patah rusak semua. Oke, beres. Nah, yang ininya motor penggerak maju itunya, optiknya masih bagus nggak? Tadi masih sempat jalan ya, seharusnya nggak masalah. Oh tuh bagus tuh, nih tuh, jangan ya ke belakang ya. Oke,
Kalau motor optiknya masih bagus. Ini kalau motor lagi bagus dia bentuknya kayak gini nih. Motor kalau bagus dia bentuknya kayak gini. Oke. Dia nggak sampai ke ini, biasanya sampai sini doang. Ya tuh. Nah, ya. Sekarang majuin. Tuh. Nah, jalan ya. Tuh hanya itu. Jadi ini motornya ini masih bagus, ini doang ini. Dan terus terang aja ini agak susah untuk di itu, karena harus congkel dia punya ininya. Tuh. Saya nggak ada apa itu yang regulator, kalau ada itu bisa di ini. Tapi saya akan coba dulu, mungkin dia biasanya saya tahu dia ada satu plat pengganjal di bawahnya ini nih. Ya. Dan ini ya terlalu terlihat sepertinya terlalu ini. Coba dulu, yang penting ininya switchnya udah oke, dia udah bisa baca, bisa duduk dengan bagus. Dia mau main gak ya? Tadi sempat main sih. Dia ada satu seperti ini. Tuh. Tuh, seret banget ini. Udah pasti dia punya ininya. Untuk ininya harus buka lagi. Sebentar. Dan dia punya untuk switch untuknya motor optiknya ini ada di sini taruhnya. Beda dengan yang 340 nyambung di boardnya sini, servo boardnya. Jadi ini agak lain. Pastikan dulu semua ini harus kontaknya harus bagus. Tadi nggak bagus ini, sorry. Seperti biasa ini selalu harus pastikan dia switchnya bagus ya. Tuh, udah bagus nih. Setelah beberapa kali ya. Oke. Kalau udah sampai gini dia akan berfungsi dengan baik nanti. Nah, setelah disemprot atas bawah ya, jadinya udah mulai jalan. Udah bagus tuh. Cuma ininya tatakan ininya kurang. Masih bisa diselamatkan kelihatannya. Tinggal atur ketinggian ininya. Tuh, nggak mau lagi. Wow. Ini masih harus ini. Paling bagus diganti. Cuma saya nggak punya motor ini. Sekarang motornya lumayan bagus. Cuma bunyi itu. Ya. Terdengar ya? Ada yang seperti ada nyangkut. Nah. Oke, saya pasang balik dia kondisinya baca atau enggak ya. Dan ini ada 4 elko yang sudah diganti ini. 1, 2, 3, 4. Biasanya yang aslinya dia pakai yang kecil bunyi. Voltasenya kecil. Nggak tahu dia punya masih bagus nggak. Elkonya saya periksa dulu. Untuk pasang kembalinya nih agak sulit ya. Nah ini pakai ini ganjal didorong masuk ke dalam baru ditekan. Dan pastikan ini masuk semua. Dan setelah itu usahakan jangan pegang ini. Pegang ininya atau itu. Soalnya itu ada badan tuh ada ini listrik statis yang bisa merusak dia punya diodanya itu. Dioda lasernya. Nah, ini tinggal udah terpasang kembali semua. Tinggal kunci kembali, coba ini ya ada perubahan enggak. Dan ininya
Nah, sepertinya ada nyangkut ini dia. Berarti dia punya ini penggantiannya itu ada masalah nih. Ini. Misalnya agak masuk ke dalam ini. Oke. Putus deh. Begini. Oke. Ini barang lama biasa ringgih. Oke, saya akan pasang balik ya. Lihat kondisinya gimana. Nah, sekarang udah dipasang kembali ya. Coba kita tes dulu. Oke, turun ada. Oke, lampu masih tetap ada. Dan ternyata masih belum bisa nih. Tapi dia punya motornya secara ukur dengan analog multitester dia udah bagus jalannya. Tapi ini nggak bisa baca. Kemungkinan dari servo boardnya lagi terus diperiksa satu-satu. Oke, untuk kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, kalau ini sih udah ini ya, tadi udah saya keluarin, diatur sesuai yang ketinggiannya cukup supaya dia nggak nyangkut. Dan ininya sudah bagus, tidak keluar masuk lagi, jadi udah masuk langsung masuk gitu. Cuma dia ini, dan ini pun kalau dipasang dia udah jatuhnya udah bagus tuh. Nah, muternya udah lancar, harusnya kayak gitu. Cuma dia belum bisa ini, mungkin optiknya bermasalah. Jadi terakhir harus ini, periksa dia punya servo boardnya itu. Tadi hanya ngukur beberapa elko masih kondisi normal ya. Oke. Ya, keluar masuk udah lancar, cuma dia nggak baca ya, tuh teman-teman. Nanti akan ada video tersendiri untuk ini, untuk perbaikan dia servo boardnya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Jadi kali ini ada 2 bagian ya, ampli NAD yang C 355 BEE punya yang tanpa trafo udah cabut ya, digunting malah. Yang kedua ini, sebelumnya itu keluar masuk, sekarang udah keluar dengan lancar udah ya. Seat udah dibersihin semua, ada 3 total, 2 ini untuk depan ini, satunya lagi untuk di dalam itu untuk ada punya optik punya, turun maju mundur punya. Dan ini udah bagus sih, cuma kalau ini nih dia nggak bisa. Jadi ini ada penguncinya sini. Oh. Ya, coba. Yep. Nah, dia bisa naik. Kalau dia akan baca, dia akan naik tuh main ya. Nah, masih ada ininya, tapi tidak terlihat bisa baca. Jadi ini belum berhasil. Nah, misalnya kalau ini harus baca dia, ternyata tidak. Oke, teman-teman semua, saya akhiri video ini sampai di sini. Mohon maaf, ini terlalu panjang ya. Dan terima kasih buat kesediaan teman-teman untuk ini ya, untuk dengerin dan lihat tanpa ini ya, tanpa berhenti. Sebenarnya saya pause play begitu. Kasus yang terakhir saya ketemu ininya bermasalah.
bocor, dia punya diodanya. Itu yang 370 ya. Cuma saya nggak bikin videonya itu. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Selamat sore, udah sore sekarang. Dan terima kasih atas kesabaran teman-teman semua untuk nonton dari awal sampai akhir, walaupun kenyataannya nggak bisa baca, belum bisa play, tapi ada kemajuan. Sebelumnya ini nggak bisa tutup semua, sekarang udah masuk keluar, udah lancar ya. Oke teman-teman semua, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe saya punya channel ya. Sehat selalu, bye.